Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Raini dengan NPM 25782036 dari kelas 2B. Kali ini saya akan melanjutkan materi menjelaskan modul individu, yaitu pada modul 6. Kali ini kita masuk ke materi tujuan lapisan tautan data. Yang pertama, lapisan tautan data ini tuh memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Nah, protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Selanjutnya itu ada menerima data. Nah, biasanya paket layer ketiga yaitu IPv4 dan IPv6. Dan membungkusnya dalam satu frame layer yaitu layer 2. Kemudian mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media. Selanjutnya melakukan pertukaran frame antara titik akhir memulai media jaringan. Selanjutnya menerima data yang dienkapsulasi biasanya itu pada layer 3 dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang sesuai. Kemudian melakukan deteksi kesalahan dan menolak setiap frame yang rusak. Nah, di sini ada 7 OSI layer. Yang pertama ada physical layer, kemudian yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, yang keenam ada presentation, yang terakhir ada application layer. Sublapisan tautan data LAN atau MAN I802. Yang pertama itu ada kontrol tautan logis atau LLC, yaitu untuk berkomunikasi antar perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Informasi ini tuh biasanya memakai beberapa protokol layer 3 seperti IPv4 dan IPv6 menggunakan antarmuka jaringan dan media yang sama. Kemudian yang kedua ada kontrol akses media atau MAC, yaitu untuk mengimplementasikan sublapisan dalam perangkat keras. Nah, bertanggung jawab atas enkapsulasi data kontrol akses media. Nah, ini penjelasannya. Ada jaringan, protokol lapisan jaringan, lapisan bawah yaitu LLC, kemudian tautan data, sublapisan MAC, dan lain sebagainya. Kemudian sublapisan MAC menyediakan enkapsulasi data. Yang pertama itu pembatasan bingkai, yang dimana di proses pembingkaian itu menyediakan pembatas penting untuk mengidentifikasi bidang dalam sebuah bingkai. Bit pembatas ini tuh menyediakan sinkronisasi antar node pengirim dan penerima. Kemudian yang kedua yaitu ada pengalamatan, yaitu menyediakan pengalamatan sumber dan tujuan untuk mentransfer frame layer 2 antar perangkat media yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu ada deteksi kesalahan, yaitu mencakup Taylor yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan transmisi. Kemudian ada memberikan akses ke media. LAN internet biasanya tuh terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses ke media jaringan. Kemudian sublapisan MAC itu tuh menyediakan hal yang kita perlukan, yaitu memberikan akses ke media.
Nah, router itu menjalankan fungsi dua layer. Yang pertama yaitu menerima bingkai dan media, kemudian yang kedua membuka kemasan bingkai, yang ketiga itu mengemas ulang paket di dalam bingkai baru, yang terakhir yaitu meneruskan frame baru yang sesuai ke media segmen jaringan yang kita mau atur. Kemudian ada standar lapisan tautan data. Nah, protokol lapisan tautan data umumnya itu tidak didefinisikan oleh request of command, yaitu protokol lapisan itu tuh terdiri dari rangkaian TCP atau IP. Dan organisasi-organisasi teknik yang mendapatkan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan lapisan data. OSI itu meliputi yang pertama, Institut Insinyur Listrik dan Elektronika, kemudian yang kedua ada Persatuan Telekomunikasi dan Internasional, yang ketiga yaitu ada Organisasi Internasional untuk Standarisasi, yang keempat yaitu ada Lembaga Standar Nasional Amerika. Ini adalah logo-logo organisasi tekniknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam topologi. Yang pertama kita masuk ke dalam topologi fisik dan logis. Topologi logis itu tuh suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang dibutuhkan untuk mentransfer frame dari satu perangkat ke perangkat lain. Dan ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendistribusikan jaringan, yaitu berupa LAN dan WAN. Nah, topologi fisiknya itu tuh mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, misalnya itu seperti router, switch, dan titik akses kabel itu saling terhubung. Kemudian ada topologi logis, yaitu merujuk pada satu jaringan mentransfer frame dari satu node ke node yang berikutnya. Ini adalah gambar topologi fisiknya, dan ini logika topologinya. Kemudian ada topologi one point to point, yaitu berupa topologi titik ke titik fisik secara langsung untuk menghubungkan dua node, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Yaitu ada simpul, jaringan, dan node 2. Kemudian ada topologi LAN. Topologi LAN ini tuh mencakup dua jenis topologi. Yang pertama itu ada bus, yaitu semua sistem ujung saling berhubung dan diakhiri dalam beberapa bentuk di setiap ujungnya. Nah, perangkat instruktur seperti switch tidak diperlukan untuk menghubungkan perangkat ujung. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem ujung cincin yang terhubung ke tetangga masing-masing untuk membentuk cincin. Nah, cincin tersebut ini nih tidak perlu diakhiri seperti pada topologi bus. Ini ada topologi fisik, ada topologi bintang yang diperluas, topologi bus, serta topologi cincin. Selanjutnya ada komunikasi half duplex dan full duplex, yaitu komunikasi setengah duplex ini nih kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data media. Nah, tetapi tidak dapat melakukan secara bersama-sama. Nah, WLAN dan topologi bus sama dengan hub Ethernet itu menggunakan mode half duplex.
Kemudian ada komunikasi duplex penuh. Nah, lapisan tautan data itu tuh mengasumsikan bahwa media tersebut tuh untuk transmisi bagi dua node setiap saat. Seperti switch Ethernet beroperasi dengan model full duplex secara default. Kemudian ada metode kontrol akses. Yang pertama ada akses berbasis persaingan. Persaingan itu meliputi carrier sensi multi-access with collision detection, yaitu digunakan pada jaringan LAN Ethernet berbasis bus lama. Kemudian ada carrier sense multi-access with collision avoidance, yaitu digunakan pada wireless LAN. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu ada access control, yang dimana jenis jaringan lama itu yang tidak efisien karena perangkat harus menunggu giliran untuk mengakses media. Nah, contoh jaringan multi-akses yang digunakan akses kontrol itu meliputi cincin tahun warisan serta arsen lama. Selanjutnya ada akses berbasis persaingan CSMA atau CD atau CD. Contoh jaringan berbasis persaingan itu yang pertama jaringan LAN nirkabel, yaitu menggunakan CA. Kemudian LAN Ethernet topologi bus lama itu menggunakan CD, yang kemudian LAN Ethernet lama itu menggunakan hub, dia juga menggunakan CD. Kemudian ada akses berbasis persaingan CSMA-CA, di mana menggunakan metode yang mirip dengan CSMA-CD untuk mendeteksi apakah media tersebut itu kosong. Nah, kalau yang ini tuh menggunakan teknik tambahan, dan ini tuh tidak mendeteksi tabrakan, tetapi tuh mencoba menghindarinya dengan menunggu sebuah pengiriman data. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk dalam bingkai tautan data. Yang dimana lapisan tautan data mempersiapkan data yang dienkapsulasi, biasanya paket IPv4 dan IPv6 untuk mentransmisikan melalui media lokal dengan cara menkapsulasi menggunakan header dan tailer untuk membuat sebuah frame. Jenis frame memiliki 3 bagian dasar. Yang pertama ada judul, data, serta cuplikan. Kemudian ada bingkai-bingkai. Nah, pembingkaian pemecah aliran data itu menjadi kelompok yang diuraikan dengan informasi protokol yang disisipkan di header dan tailer sebagai nilai dalam bidang yang berbeda. Nih, judul itu untuk bingkai awal mengenai jenis serta kontrol. Nah, data itu berupa paket data juga. Cuplikan tuh deteksi kesalahan dan penghentian bingkai. Kemudian alamat lapisan 2. Nah, lapisan tautan data ini menyediakan pengalaman yang digunakan dalam mengirim frame melalui media lokal, yaitu alamat perangkat pada lapisan disebut sebagai alamat fisik. Nah, pengalamatan lapisan tautan data ini terdapat dalam header frame,
dan menentukan node tujuan frame pada jaringan lokal. Nah, biasanya itu berada di awal frame. Selanjutnya ada frame LAN dan WAN. Nah, secara protokol Ethernet digunakan oleh WAN berkabel. Nah, komunikasi nirkabel termasuk dalam protokol WAN. Nah, secara tradisional, WAN itu menggunakan berbagai jenis protokol untuk berbagai topologi point-to-point, hub spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN umumnya selama bertahun-tahun itu meliputi protokol titik ke titik, yaitu kedua ada kontrol tautan data tingkat tinggi, kemudian yang ketiga ada frame relay, kemudian yang keempat mode transfer asinkron, dan terakhir itu ada X.25. Nah, berbeda lagi dengan bandwidth, biasanya itu mengakibatkan penggunaan protokol yang berbeda untuk LAN dan WAN. Nah, protokol lapisan tautannya itu seperti Ethernet, nirkabel, protokol titik ke titik, kontrol tautan data tingkat tinggi, serta frame relay. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.